Silakan dimulai, Ibu Gembala Deborah Mamahit. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, karena dengan kasih dan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan untuk kita semua, BDTR, Bapu Dapa Tau Remboken, di mana malam hari ini kembali kita jumpa satu dengan yang lain, walaupun hanya lewat Zoom atau virtual, tetapi kita percaya ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Roti dan air diberkati Tuhan, penyakit dilalukan dalam hidup kita. Dan malam hari ini kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan, kita mau menyembah Tuhan karena kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, bahkan membiarkan kita sampai malam hari ini. Walaupun di tengah-tengah pandemi, tetapi kita boleh melihat kasih dan karya Tuhan selalu nyata dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sampai hari ini, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, bukan oleh keperkasaan kita, tapi ini adalah anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Kita bersyukur karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, ditebus oleh darah Yesus, sehingga saat ini, malam hari ini, kita memperoleh kemurahan dan anugerah daripada Tuhan. Pada besok hari, tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan berusia yang ke-76 tahun. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah membebaskan kita dari segala belenggu yang membelenggu kehidupan kita, sehingga kita boleh luput dari kutuk maut, sehingga saat ini kita ada kebebasan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Baiklah, ibadah kita pada malam hari ini, kita segera akan mulaikan, dan mari kita nyanyikan satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Tiada Allah lain. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Segala puji, hormat, syukur, dipersembahkan hanya bagimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Segala puji, hormat, syukur, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, dipersembahkan hanya bagimu, Yesus Tuhan dan Rajaku, dan Rajaku. Katakan, tiada Allah lain, tiada Allah lain, hanya Engkau yang ku sembah. Ku rindu sembah hadiratmu yang kudus. Bagimu menaikkan syukurku, bagimu ku naikkan syukurku. Lagi katakan pujian ini dari awal. Segala puji, hormat, syukur, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, ku persembahkan, hanya bagimu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Rajaku, dan Rajaku. Katakan, tiada Allah lain, tiada Allah lain,
rindu selalu hadiratmu yang bagimu ku naikkan syukurku. Bagimu ku naikkan syukurku. Yesus baik dalam hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Terima kasih dan anugerah Tuhan lebih dari segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari hati ini berpenuh dengan ucapan syukur yang tak terhingga kepada-Mu Tuhan. Karena betapa baiknya Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, walaupun hanya lewat ritual, lewat Zoom, Tuhan kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami baku dapat tahu rembuk dan bersyukur malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh jumpa satu dengan yang lain Tuhan. Semuanya karena anugerah dan kemurahan. Oleh sebab itu dengan saat ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah kami pada malam hari ini kami serahkan dan taruh ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kasih. Biar Tuhan menolong menyertai ibadah kami mulai dari awal pertengahannya pada tamatnya. Biar Tuhan ambil alih, biar Tuhan Allah bekerja. Setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani di malam hari ini. Tuhan pakai bukan oleh kekuatan gagah keperkasaan kami. Tetapi oleh kekuatan kuasa Tuhan yang menyertai. Memberkati pelayanan kami pada malam hari ini. Kami percaya ibadah yang kami akan lakukan pada malam hari ini. Menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya ada berkat-berkat yang indah yang Tuhan sudah siapkan bagi kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, kami sudah siap untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah siap untuk bersorak-sorak hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal untuk selama-lamanya. Inilah yang menjadi doa dan ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kami akan buka ibadah kami pada malam hari ini. Hanya di dalam satu nama-nama yang heran ajaib dan berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mulaikan ibadah kami pada malam hari ini. Baku dapat tahu rembukan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Karena Allah itu baik dalam hidup kita. Dan untuk itu mari kita nyanyikan pujian besarkan nama Tuhan. Dia Allah yang layak dipuji. Dia Allah yang layak dimuliakan. Karena Dia Allah yang baik. Dia Allah yang besar. Dan Dia Allah yang dahsyat. Mari kita nyanyikan sama-sama pujian. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar. Pada aku tak dapat bayar betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, besarkan nama Tuhan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada tertandingi. Aku tak dapat bayar betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan
Puji nama Tuhan, dan saat ini kita akan datang pada acara selanjutnya, yaitu kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Yesus, kau kebenaran.
Sudah tak bisa dijauhkan dari kasih-Mu. Karena ku hidup bagimu, maka ku tetap memelukmu. Sudah tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Sudah tak bisa menjauhkanku dari nama Tuhan. Dan untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada narasumber yang akan menyampaikan materi. Kepada Bapak Pendeta Marcel, sekeluarga dipersilakan. Haleluya, shalom buat kita semua, Haleluya. keluarga besar Baku Dapat Romboken. Ya, terima kasih kepada Ibu Deborah Mamahit yang sudah memberkati kita lewat pujian penyembahan. Mungkin di tempat Ibu Deborah ada wifi terganggu atau signal, jadi tadi putus-putus. Tapi saya percaya tidak akan mengurangi bercerita rohani kita malam hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Tak dikenal, tak disayang. Ya. Saya percaya kita semua di sini ingin disayang. Ya. Untuk itu kepada narasumber kami persilakan untuk memperkenalkan diri biar makin dicintai, makin disayang oleh keluarga besar BDTR, juga sahabat, teman FB yang Tuhan izinkan untuk bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Mari orang bercerita sama-sama. Ya, bercerita rohani. Silakan keluarga Pastor Marcel dan Pastor Reina. Kami persilakan. Halo, shalom. Aduh, shalom. Ya, ini saya puji Tuhan, terima kasih ya. Ini ada 11.000 orang yang nonton di Zoom kita malam hari ini. Belum ada lagi yang di luar-luar sana ya. Oh, begitu luar biasa. Malam hari ini spesial katanya buat kami ya, keluarga. Kami hanya hamba Tuhan. Saya dengan Pastor Marcel Torondek dan istri saya mungkin perkenalkan. Shalom, saya Reina. Iya. Puji Tuhan, malam hari ini kita bertemu kembali ya, satu kesempatan yang luar biasa. Bersyukur sekali dipercayakan oleh BDTR untuk berbagi cerita. Mungkin itu dulu perkenalan awal. Ya, Jane. marga istri saya itu Lumangkun ya. Ya. Nah, Haleluya. Kalau orang Remboken Lumingkun itu Baroko, toh. Tapi ini Lumangkun. Istri saya asli Remboken dan istri saya itu orang Langoan. Papa Ya. Langoan, Mama Tompaso. Iya. Haleluya. Terima kasih keluarga Pastor Marcel dan Pastor Reina ya. Ya, sangat berterima kasih dengan tema atau judul kita hari ini, keluarga bahagia. Tentunya keluarga bahagia ada berbagai definisi, masing-masing berbeda ya. Saya percaya kita yang sudah berkeluarga pasti masing-masing mempunyai definisi atau arti yang berbeda. Ya, bahagia versi keluarga Marcel dan Pastor Reina ini kira-kira bagaimana? Coba bagikan dulu definisi arti kebahagiaan. Banyak orang di sana bilang bahagia itu sederhana. Sesederhana apakah itu? Coba saya mau minta tanggapan dari narasumber Pastor Marcel dan Pastor Reina. Mari berikan dulu komentar dengan pertanyaan saya biar kami boleh tahu definisi arti kebahagiaan dari keluarga bahagia ini.
Silakan. Terima kasih Ibu Gembala, Ibu Jain. Mungkin saya serahkan ke istri dulu ya. Biasanya setelah itu suami. Haleluya. Puji Tuhan, arti bahagia saya juga surprise ya dikasih tema ini. Padahal mungkin kami dibandingkan dengan senior-senior lebih berpengalaman. Ya, sekalipun umurnya sudah tua, tapi pengalaman berkeluarga itu masih di bawah kajian, kami masih di bawah banget ya. Apalagi ada Kak Vera dan ada Ibu Sofia, Ibu Deborah, merasa bagaimana gitu ya. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan, keluarga bahagia menurut kami ketika diikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan. Tidak ada lain yang bisa ya, definisi bahagia luas, tapi bagi saya pribadi dan keluarga, ketika Tuhan Yesus ada di dalam keluarga ini sebagai nahkoda yang memegang kendali keluarga kami, permasalahan, pencobaan, tapi bersama dengan Yesus ada sukacita yang luar biasa, apalagi kami dipercayakan untuk melayani Tuhan. Itu dari saya, ditambahkan. Iya. Jadi kalau ya simpel ya, kalau ukuran kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan itu, yang penting dalam keluarga itu ada Tuhan ya, ada kehadiran Allah Roh Kudus di dalam keluarga ini, itu yang penting. Karena kalau berkat yang lain itu pasti Tuhan tambahkan. Ya, yang terpenting itu kehadiran Tuhan. Haleluya, luar biasa. Diikut sertakan Tuhan ya. Kalau saya boleh lihat di Mazmur 128 ayatnya yang ke-1, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Terima kasih Pastor Reina tadi sudah membuka dengan memang harus ada di dalam Tuhan, sehingga berbahagialah setiap rumah tangga. Ya, keluarga besar Baku Dapat Toromboken, tidak kecuali sahabat FB, sebelum saya lanjut, banyak pertanyaan yang akan saya sampaikan, karena ini walaupun masih muda, masih keluarga muda, tetapi mereka boleh menjadi berkat bagi kita semua. Jadi untuk sahabat FB yang mau memasukkan tanggapan-tanggapan keluarga bahagia menurut versi keluarga masing-masing, silakan. Nanti ada admin kami akan menanggapinya. Kalau ada pertanyaan pun silakan. Kita akan lanjut sebagaimana jam berjalan terus. Oke, terima kasih. Lanjut. Ya, keluarga bahagia berarti keluarga yang dalam kondisinya menikmati kebersamaan dalam suka dan duka. Ya, saling toleransi, saling melindungi, saling membantu, menyayangi satu dengan yang lain. Selalu ingin membahagiakan anggota keluarga. Ya, tadi Pastor Reina, Pastor Marcel sudah mengungkapkan itu. Saya percaya saat ada di dalam Tuhan, apa yang saya sampaikan tadi, kondisi keluarga itu akan ada saling membantu. Betul? Saling menghargai, saling melindungi. Coba, kiat-kiat apa yang akan kami dapatkan dari Pastor Marcel dan Pastor Reina? Kiat-kiat apa sehingga di dalam keluarga itu ada kebersamaan, ada suka duka boleh dihadapi bersama, ada saling melindungi, ada saling membantu. Coba berikan kami kiat-kiat itu, walaupun kami mungkin lebih tua dalam berkeluarga, ada senior-senior di sini, tetapi kami percaya kita harus bersyukur kalau ada keluarga-keluarga bahagia yang dihadirkan Tuhan untuk kita menjadi contoh. Oke, waktu dan tempat buat narasumber kami persilakan. Satu hal, keluarga dibentuk Tuhan untuk sepadan ya, kata sepadan dulu deh. Saya bersyukur kajian tahulah latar belakang saya ya, kajian tahu karena belum dengan masa kajian paling tahu. Yang saya mau sampaikan di sini betapa dahsyat Tuhan ketika memberikan kita pasangan hidup. Dia lebih tahu yang terbaik dan dia lebih tahu kenapa suami dan istri itu dipersatukan. Lepas dari kekurangan saya, lepas dari kelebihan Marcel, itulah kami dibangun ya. Saya bersyukur ketika tadi dibilang istri itu penolong. Istri penolong, bukan penodong ya.
Istri itu penolong, jadi apapun kekurangan dan kelebihan suami, istri harus menopang. Yang kami jalani hari-hari ini, saya bersyukur saya ada kekurangan, ada kelebihan. Pak Marcel ada kelebihan, ada kekurangan, dan saling kita mengisi. Kelebihan saya kekurangan saya banyak juga, tapi memang pada saat kita berumah tangga belum mengerti ya, tapi di jalannya kita berumah tangga, kami sudah mau ke tahun ke-13, baru saya mengerti kenapa Tuhan memberikan Marcel di dalam kehidupan saya. Oh ya, dia menutupi banyak kekurangan saya. Begitu juga dengan Marcel. Kenapa saya dihadirkan dia di dalam kehidupannya? Ternyata segala kekurangannya kita saling menopang. Kita saling membimbing, bukan dengan kepintaran ya, tapi semua saya percaya dengan tuntunan Roh Kudus, dengan hikmat yang dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami untuk saling mengisi. Bukan berarti nggak ada pertengkaran ya, bukan berarti nggak ada. Ini kadang ada up down-nya, tapi disitulah kita saling belajar kelemahan dan kelebihan masing-masing. Untuk saya tahu kalau dia lagi begini, saya harus turun. Kalau dia lagi, tapi biasanya saya yang lebih banyak turun sih ya. Istri itu memang bisa mengendalikan juga situasi. Jadi satu hal itu yang saya mau bagikan, istri harus lebih banyak sabar ya, karena kita kan penolong ya. Jadi untuk membawa suami lebih sebagai penolong yang sejati. Gitu kira-kira Pak. Mungkin bisa ditambah. Ya, ini mesti jadi apa namanya, itu yang luar biasanya kalau kita ada di dalam Tuhan ya. Kita bisa tahu bagaimana ada batas-batasnya di mana kita waktu kita berbuat sesuatu yang tidak baik. Apalagi dalam keluarga ini kan ada prosesnya. Di sini banyak senior-senior juga ya, anak-anak hamba-hamba Tuhan yang punya pengalaman masing-masing. Tapi intinya satu hal bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, ada tahapan-tahapan yang ada proses yang Tuhan lakukan di dalam menjalani menjalani keluarga itu. Nah, kami itu dalam melayani Tuhan dalam keluarga ini sampai saat ini kami masih tetap memang mungkin kami baru 13 tahun dalam berumah tangga, tapi ada banyak yang kami lewati. Ada banyak hal yang kami lewati, tapi saya percaya kalau bukan Tuhan, itu ya bisa aja masalah-masalah kecil jadi besar, tapi karena memang ada Tuhan yang di atas kita, di atas rumah tangga itu, jadi Tuhan terus menuntun kita, sehingga seperti tadi istri saya katakan bahwa banyak pengalaman, banyak hal yang kita pelajari. Ya, orang bilang baku belajar kelakuan, gitu. Jadi kalau kita ke suami JP model begini ya, kita istri so tahu itu. Kalau awal-awal mungkin kalau orang saling berantem atau itu biasa ya, rumah tangga itu pasti ada. Kalau orang mau berantem tiba-tiba awal-awal itu mungkin sekali ya, dua-dua nggak mau kalah. Tetapi setelah makin lama makin dewasa dalam Tuhan, dewasa rohani kita, banyak hal yang Tuhan taruh. Bahkan memang kalau bicara tentang kelakuan itu kan bicara bukan kita kadang-kala bilang sama istri, ingatan bahwa memang kalau bicara kelakuan itu tidak bisa orang mau merubah, cuma Roh Kudus yang bisa merubah. Nah, itulah sebabnya kita butuh Tuhan, butuh Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, puji Tuhan ketika kami menjalani keluarga ini, karena kami lebih memprioritaskan Tuhan, apalagi sebagai hamba Tuhan, kami ada batas-batasnya gitu. Ini hamba Tuhan, kita keluarga harus jaga itu keluarga seperti apa. Nah, itu sebabnya itu menjadi satu pagar bagi kami. Keluarga itu pagar ya, apalagi hamba Tuhan kalau keluarga itu tidak baik, karena kalau di Alkitab itu menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang penatua itu ada syarat-syaratnya gitu. Nah, kita harus jaga keluarga itu. Nah, kami melewati itu dengan Tuhan, dan puji Tuhan makin lama makin kami bisa melewati itu karena semua karena Tuhan ya. Jadi
Dari kami sih seperti itu ya. Kalau kami mau cerita panjang, nggak cukup kamu cerita ya. Maksudnya seperti apa itu. Tapi paling tidak tidak ada keluarga yang tidak punya tantangan, tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, ada firman Tuhan bersama Yesus, kita ya cakap dalam semua perkara, kata istri saya ya. Ini aja salah satu contoh sebagai penolong kan, kita belum ngomong, dia sudah ngomong. Lanjutkan Ibu J. Haleluya, haleluya. Pastinya mempunyai dasar-dasar atau prinsip yang teguh di dalam suatu membangun rumah tangga. Sehingga tadi apa yang disampaikan oleh Pastor Reine, Pastor Michael, Marcel, itu ada dasar dan prinsip di dalam rumah tangga. Pertanyaannya ya, bagi saya pribadi dan mungkin bagi keluarga besar BDTR, Baku Dapat Toromboken, ataupun sahabat-sahabat FB, pertanyaannya banyak di luar sana mengatakan bahagia itu sangat sederhana. Coba minta pendapatnya. Tadi kita sudah berbicara mengenai kebahagiaan itu dalam versi kita sebagai hamba Tuhan. Dalam versi kita sebagai orang-orang yang harus menjadi contoh, harus mempunyai prinsip dasar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana menurut kacamata ya, kacamata keluarga bahagia ini, versi dunia kebahagiaan itu seperti apa? Nah, apakah kita bisa menilai versi dunia itu dan kita bisa melihat bagaimana apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan? Kami minta pendapatnya dari kedua pasangan suami istri ini yang sangat berbahagia sekali ya. Versi dunia kita lihat orang bilang sederhana banget ini bahagia. Bisa jadi mungkin dia berbahagia karena mungkin pendapatan yang sudah mencukupkan dalam keluarga, ya. Atau mungkin dia berpikir berbahagia itu suami di rumah asal ngumpul makan aja, mungkin seperti itu ya. Tapi menurut versi-versi ini kita tidak mempersalahkan satu yang lain. Di situ mereka dapat kebahagiaan, kita tidak boleh memprotesnya, ya. Tapi kebahagiaan yang dituntut seperti apa yang tadi sudah Pastor Reine sampaikan dan Pastor Marcel sampaikan kepada kita, bagaimana penilaian sebagai seorang hamba Tuhan dengan versi-versi yang ada di luar sana? Ini hanya berbagi aja cerita, berbagi pengalaman. Tentunya ada contoh-contoh yang membuat kita bisa terpesona atau bisa membuat kita semakin bahagia. Oke, mungkin Pastor Marcel. Ya, biasanya Pastor Marcel ini banyak di luar. Kalau ibu rumah tangga kan selalu di rumah saja. Apalagi PPKM diperpanjang. Kalau Pastor Marcel mungkin di luar sana banyak. Aku bahagia. Oke, silakan. Saya kebalik, saya banyakan di rumah sekarang ya. Oh, begitu ya. Oke, terserah. Yang penting berbagi pendapat. Ya. Saya mewakili istri juga, jadi karena memang sudah sepakat ya. Artinya kalau saya ngomong istri saya sepakat, diam gitu aja. Menang moderator ya, ngomong aja nggak ada yang protes. Silakan. Jadi gini, kalau istilah orang dunia kan orang diberkati itu kalau dia punya materi, dia punya rumah, punya mobil, punya kekayaan. Apalagi kalau orang-orang di kampung orang itu kalau dia ada banyak sesuatu yang dilihat secara materi, pasti aduh so jadi orang dia. No, orang dan itu nggak ada itu nggak bukan orang, nah itu istilah orang di dunia ya. Jadi kalau bicara, tapi saya banget ya sebenarnya kalau dia punya materi, dia punya pekerjaan yang bagus, dia punya jabatan, itu nggak masalah sebenarnya. Itu suatu luar biasa karena memang itu memang firman Tuhan. Tidak ada salah kita diberkati Tuhan. Tapi jangan juga kita melihat ada hamba Tuhan yang miskin baru kita bilang mereka tidak diberkati Tuhan. Jadi artinya begini, yang terpenting itu utamakan Tuhan, ya. Terus, waktu itu tetap terus berjalan. Kita nggak boleh lihat manusia itu diberkati dengan hal materi, karena kadang-kala orang ini ketika dia sekarang mungkin susah, tapi nggak tahu ke depannya dia diberkati Tuhan, atau mungkin dari anak-anaknya dia diberkati Tuhan. Tapi sebenarnya itu kuncinya itu ada di kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya
Tapi nggak salah kalau kita karena memang kalau kita bicara tentang berkat itu ya harus diberkati. Kalau kita nggak diberkati, bagaimana kita anak Tuhan tidak diberkati Tuhan ya? Kalau lihat ada hamba Tuhan yang nggak diberkati Tuhan, nanti dibilang ya bagaimana pendetaku miskin, bagaimana aku doa berkat buat jemaat. Jadi sebenarnya kalau bicara berkat itu secara ukuran dunia seperti itu ya, kebahagiaan dengan materi. Tapi sebenarnya kalau kita mau cari kebahagiaan yang luar biasa itu kalau kita ada di dalam Tuhan ya. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang sebenarnya merasa wah saya itu diberkati karena saya punya jemaat besar, punya gereja besar, punya pelayanan yang besar, punya nama yang besar. Tapi sebenarnya itu sudah dari sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Tapi kalau kita hamba Tuhan, kita tetap jalan lurus, tetap percaya, tolak ukur itu kan bukan itu ya. Tetapi seperti saya ini kan melayani Tuhan, ada banyak tahapan-tahapan yang Tuhan kasih. Saya dari awal melayani Tuhan sebagai ini, tiba-tiba berjalan bertahap terus, tiba-tiba saya hari ini jadi gembala sidang, dan semua butuh proses, butuh waktu ya. Karena kalau kita mau diberkati Tuhan, jangan sampai kalau kita diberkati Tuhan mau cepat-cepat diberkati, akhirnya dengan cara-cara yang tidak baik. Jadi perlu yang namanya ada tahapan-tahapan. Artinya kalau kita mau diberkati itu tidak salah, ya. Anak Tuhan itu harus diberkati Tuhan, ya. Tapi Tuhan juga bilang mencukupkan dengan apa yang ada. Yang penting itu. Karena kalau sebagai hamba Tuhan, ya yang penting ya yang saya percaya kalau orang ada di dalam Tuhan itu yang pasti kita ada orang-orang yang berbahagia ya. Kalau kita ada di dalam Tuhan kan kita ada firman Tuhan, kita bisa jaga keluarga, kita melihat istri baik-baik, anak-anak juga, dan kita ya memberikan semangat buat kita untuk tanggung jawab dengan keluarga. Kalau bicara tentang berkat itu pasti Tuhan tambahkan ya. Firman Tuhan kan bilang carilah dahulu kerajaan surga, maka yang lain Tuhan tambahkan. Kalau saat ini kita masih tetaplah mengucap syukur karena ada waktunya dengan apa yang kita lakukan. Karena namanya kita meraih berkat itu butuh yang namanya kerja keras ya. Nggak ada orang bilang mananya nggak kerja, firman Tuhan bilang anak kerja nggak boleh makan, kan begitu. Jadi memang harus ada yang namanya itu. Tapi ada namanya pencapaian. Tapi itu kan sayang banget kalau orang dunia sudah diberkati tapi tidak mengalami keselamatan dari Tuhan. Itu sih sebenarnya ya. Haleluya, haleluya ya. Memang sederhana ya. Kata kebahagiaan itu definisinya aja atau artinya memang sangat sederhana. Di mana setiap anggota keluarga itu harus hidup bahagia, tentram, tidak ada rasa kekecewaan di dalam rumah tangga. Karena prinsip yang sudah dibagikan oleh kedua hamba Tuhan malam hari ini. Itulah makanya orang banyak berkata itu sangat-sangat sederhana. Yang pasti jangan pura-pura bahagia ya. Kalau bahagia ya bahagia. Kalau pura-pura bahagia itu mungkin seperti apa kata Pak Marcel tadi, mungkin berkat-berkat yang Tuhan berikan salah mengartikan. Ya, tidak memuliakan Tuhan dengan berkat-berkat yang sudah dapat, sehingga kebahagiaan itu salah mengartikannya. Dia merasa cukup dengan berkat yang diterima, mungkin dia merasa cukup dengan penghasilan suami atau pekerjaan istri. Ya, jadi dia merasa nanti suatu saat kalau itu sudah tidak cukup, sudah tidak ada kebahagiaan di sana, tidak ada ketentraman di sana, malahan ada kekecewaan. Itulah definisi keluarga yang bahagia, sebenarnya itu sangat sederhana banget. Oke, Pastor Reina, Pastor Marcel ya. Berarti kita harus bersyukur kalau kita dihadirkan keluarga-keluarga bahagia yang bisa menjadi panutan kita, betul? Bolehkah malam hari ini kami mengetahui siapakah panutan dari keluarga Bapak Marcel dan Ibu Reina? Ya, ada keluarga menjadi panutan sehingga mendorong dia bisa menjadi bahagia karena A, B dan seterusnya. Kami mungkin boleh mengetahui rahasianya pada malam hari ini karena saya percaya kekuatan firman Tuhan ya dan amin. Tetapi kita harus belajar melihat contoh yang sudah seperti tadi yang dikatakan ya, Ibu Reina,
Dan Marcel, memang ada senior-senior, pasti ada yang membuat kita inspirasi lah. Coba boleh berbagi biar kita tahu, oh benar keluarga ini boleh menjadi inspirasi kita bersama. Mari keluarga hamba Tuhan, kami persilahkan. Ya, jadi tadi kita bicara soal bahagia, ya. Sekarang ini kita lagi membahas soal bahagia. Saya mau sampaikan sedikit. Latar belakang keluarga kami ini sebenarnya bukan latar belakang keluarga bahagia. Saya pribadi, bahkan Marcel juga. Ini yang saya mau share di tempat ini, kita harus patahkan apa yang selalu jadi notif di pikiran orang bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohon. Saya mau sampaikan ini yang menjadi kesaksian saya pribadi dan Pak Marcel ya. Saya berasal dari keluarga yang broken home. Marcel juga divorce ya, mama papa bercerai, Marcel juga begitu. Tapi memang dulu ya, sebelum ini saya memang sempat ada trauma besar sekali. Tapi puji Tuhan, Tuhan lepaskan ya, dan segala ketakutan itu hilang dan terbentuklah keluarga kami. Yang saya mau sampaikan di sini tadi seperti yang Ibu Pendeta Jane sampaikan. Mau bilang panutan, sebenarnya kalau mau dilihat dari latar belakang keluarga, orang tua bukan panutan. Maaf ya, tidak mengurangi hormat kami kepada mama papa. Tapi memang gambaran keluarga kami itu hancur. Nggak ada gambar untuk menjadi patokan, ya gitu ya, keluarga berantakan nggak mungkin dijadikan patokan. Tetapi dengan alasan itulah kami termotivasi untuk tidak menjadi sama dengan orang tua kami. Kami belajar apa yang kami rasakan, apa yang saya rasakan, apa yang Pak Marcel rasakan, yang kami alami. Kami nggak mau itu terjadi di dalam kehidupan keluarga kami. Dengan apa? Emang dengan kekuatan sendiri nggak, apalagi dengan banyak sekali orang kalau melihat, nggak mungkin dia nggak sama kayak mamanya, udah kawin berapa kali, bapaknya kawin berapa kali. Itu perkataan-perkataan kutuk. Bagaimana kita menolak itu dan membuktikan itu ya, itulah dengan kuasa Kristus ya, kuasa Tuhan. Saya percaya saya juga nggak mungkin mampu, Marcel juga nggak mungkin kuat kalau kita tidak punya pegangan, yaitu Tuhan. Landasan yang utama ketika kita membangun keluarga ini, ada proses di awal yang tidak mengenakan, tetapi dengan berjalannya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, Tuhan yang ambil alih, dan Tuhan yang kendalikan segala-galanya. Pikiran, perasaan, semua bukan kami lagi, bukan saya pribadi, bukan Marcel, tapi selalu di dalam doa kami, Bapa, Engkau yang ambil alih seluruh keberadaan kehidupan kami, sehingga dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Tapi puji Tuhan, ada juga seperti Kak Jen bilang tadi, saya pribadi melihat figur yang luar biasa ya. Ketika di dalam bersekolah, saya di Jakarta ditempatkan di satu keluarga yang puji Tuhan saya melihat figur yang luar biasa. Saya melihat gambaran keluarga yang jujur ya, saya belajar dari Pendeta Rory. Dia punya Bapak Rohani juga, keluarga Rory Kumaunang. Saya melihat keluarga ini keluarga yang bisa menjadi panutan bagi saya. Saya lihat bagaimana kesabaran, bagaimana mereka keluarga ini membina keluarga, dan itu jadi patokan juga buat saya dengan Marcel. Dan saya bersyukur sekali, Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Semua dijadikan tepat pada waktunya. Kalau mungkin berkeluarga sebelumnya mungkin endingnya nggak akan seperti ini ya. Tapi Tuhan mengatur dengan caranya sehingga dipertemukan dengan orang yang sepadan. Sehingga inilah kami berdua dengan banyak kelebihan dan kekurangan. Kami mencoba membentuk keluarga yang tidak mau melihat latar belakang keluarga kami, dan jadi menjadikan orang tua kami itu jadi pelajaran untuk kami tidak melakukan hal yang sama. Ya, jadi
seperti tadi yang istri saya katakan bahwa kita itu dari latar belakang keluarga yang broken home ya. Saya dari kecil dibesarkan sama mama saya di kampung di Remboken. Dan dari dulu saya memang nggak pernah lama sekali tidak ketemu, tidak tahu papa saya ya, karena saya dari kecil, karena saya lahir di Jakarta, dibawa pulang sama mama saya ke kampung halaman. Jadi dari saya memang lama di Remboken sampai SMA, selesai SMA baru saya balik ke Jakarta kan. Tapi saya ditinggalkan sama orang tua itu kan lama ya. Tapi ya puji Tuhan kalau dulu ya punya mama yang sanggup membesarkan. Tetapi yang luar biasanya walaupun istilahnya kehilangan kasih bapak, tetapi apa ya namanya, tidak membuat kita punya akar pahit dengan orang tua. Karena ketika kita dulu mungkin awal-awal memang ketika masih belum di dalam Tuhan, pikir-pikir wah ini kita papa ini wah kurang ajar juga ini, kita mau cari ini kalau boleh ya, kalau orang Manado bilang kalau di Manado kalau boleh mau dusu sepeda kalau masih belum bertobat kan. Tetapi memang ketika kita melayani Tuhan dan selalu berdoa gitu, ya memang firman Tuhan itu bilang, betul firman Tuhan bilang ketika anak-anak itu dipulihkan, paling mudah sekali memulihkan hubungan orang tua gitu. Jadi ya puji Tuhan dengan sendirinya saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan sehingga saya bisa akhirnya nanti sudah menikah ya, sudah punya anak 3, baru ketemu dengan papa saya ya, karena papa saya itu di Amerika. Dan bayangin ya, waktu saya ketemu dengan papa saya pikir-pikir karena 40 tahun lebih saya nggak ketemu dengan papa saya pikir nanti kalau saya ketemu, saya kayak di film-film India gitu kan. Jadi kalau ketemu papa dari jauh, hai anakku, ya, hai papa, nanti kita saling pelukan gitu kan. Ya, tapi bayangin waktu ketemu papa saya, dia bilang, hai Sel, apa kabar? Nih, ngenapa laptop kita bawa. Cuma begitu doang. 40 tahun nggak ketemu. Ngomong ketemu cuma begitu doang. Ya, nggak ada istilahnya, aduh selamat orang waktu dapat siang, bagaimana jongana. Tapi ya itu dia. Mungkin bawaan saya punya papa itu karena bawaan dia udah gaya orang tinggal di Amerika seperti itu. Jadi saya no problem, nggak masalah. Tetapi ya itu dia. Saya yang sangat bersyukur saya bisa ketemu papa saya, dan saya bisa ketemu papa saya tepat walaupun waktu mungkin saya itu tidak tepat karena mama saya meninggal dulu baru ketemu dengan saya. Tetapi saya tahu itu doa-doa mama saya ya. Mama saya mungkin tetap ada perasaan hati yang belum dibereskan, tetapi ya puji Tuhan akhir mama saya juga sebelum meninggal, waktu dia sakit saya doakan dia dan dia diminta dibaptis, dan saya tahu bahwa ini adalah salah satu doanya dia. Jadi saya ketemu dengan papa saya, mama saya juga sudah meninggal di dalam Tuhan, dan memang benar firman Tuhan bilang bahwa saya yakin dengan firman Tuhan bilang bahwa satu orang datang kepada Tuhan, seisi rumah itu diselamatkan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu punya kedaulatan ya. Jadi kalau ada dibilang firman Tuhan bilang kalau ada kutuk turun temurun ya, ada kan turun. Tetapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, ada mungkin di generasi kita diputuskan segala kutuk-kutuk itu kan ya. Kalau di keluarga kami ada yang roh bunuh diri, ketika kita katakan dalam nama Yesus, kutuk-kutuk itu dilepaskan. Dan itu sebabnya saya sekarang ini, kalau saya melihat keluarga saya sangat bersyukur ya. Kami keluarga mengalami mujizat demi mujizat Tuhan ya, seperti yang dialami oleh Obed Edom ya. Di situ ada berkat Tuhan karena ada tabut Allah ya. Tabut Allah, ketika ada tabut Allah di dalam satu keluarga itu ada hadirat Tuhan ya. Obed Edom itu ya, kalau kita lihat di Ibrani itu yang tentang tabut Allah itu, di situ ada mujizat, ada mana, ada roti, ada perjanjian dengan Tuhan, pertolongan Tuhan. Nah, kita bersyukur karena ada hadirat Tuhan di dalam keluarga kami. Saya dari latar belakang seorang penyembah Tuhan, seorang worship. Jadi saya banyak bangun. Saya mau belajar seperti Obed. Ya, kenapa dia ada tabut Allah yang Daud taruh di situ ya. Ini khotbah ini ya. Tetapi di situ karena apa? Obed Edom itu punya kerendahan hati, dia melayani Tuhan sungguh-sungguh ya. Selain dia juga seorang worshiper, seorang pemain musik.
Nah, itu yang kita belajar seperti itu. Nah, keluarga saya, ya puji Tuhan, saya bersyukur ketika saya bisa melihat anak-anak saya itu, saya bisa sekolahkan mereka, saya bisa melihat merawat keluarga saya, anak-anak saya. Karena saya dulu nggak ada orang tua, nggak ada papa saya yang temanin saya. Tapi saya dengan saya mungkin apa yang terjadi dulu dengan papa saya lakukan itu. Saya punya tanggung jawab, walaupun mungkin papa saya sempat meninggalkan saya, tapi saya sekarang bertanggung jawab dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya. Itu yang penting. Dan yang satu hal bahwa sekarang saya punya hubungan dengan orang tua saya, papa saya itu baik banget, sudah pulih banget ya. Walaupun dia di Amerika, kami sering ada komunikasi dan dia sering melihat anak-anak dan itu. Jadi itu luar biasa banget. Itulah. Jadi yang pasti Tuhan itu baik. Ya, terima kasih. Terlalu Haleluya, panjang. haleluya. Ya, Semangatnya. haleluya. Karena memang kalian yang harus berbicara banyak, karena kalian memang harus menjadi contoh saat diberi tema ini. Tidak salah panitia atau pengurus ya, pengurus memberikan kalian sebagai narasumber di mana berkat keluarga. Saya percaya kalian menjadi keluarga yang mempunyai sahabat firman Tuhan. Amin. Sahabat kalian pasti firman Tuhan, sahabat kalian pasti gereja dan pemerintah yang ada menjadi sahabat saudara. Sehingga saya melihat dari pernyataan-pernyataan Pastor Reina dan Pastor Marcel bahwa kita tidak harus melihat contoh latar belakang yang benar-benar hancur, tetapi dengan itu kita akan maju ke depan. Perkataan iman, kuasa perkataan yang diungkapkan Pastor Reina tadi luar biasa. Dia melihat latar belakang itu, tapi dia berkata, saya tidak. Dan dia boleh mengambil suatu keluarga, Bapak Pendeta Rory, Ibu Yeni, juga orang tua rohani kami sebagai panutan. Ya, contoh bahwa di dalam berkeluarga itu banyak tantangan, bukan tidak ada keributan, tetapi melihat senior-senior kita, mereka bisa melewati dan mereka tetap ada di dalam Tuhan. Kenapa kita tidak bisa? Begitu juga dengan Pastor Marcel. Katanya memang pernah kami dengar kalau saya ketemu bapak saya akan A, B, dan C. Tetapi itulah pemulihan yang terjadi karena Pastor Marcel seorang penyembah, seorang worship leader. Sebelum jadi hamba Tuhan, kami tahu sebelum pacaran juga sama hambanya Reina, dia sudah menjadi seorang penyembah. Bahkan pernah saat menyembah dia pusing karena sakit, dia tetap menyembah Tuhan. Karena itu akan menarik kasih Tuhan yang mungkin menurut Marcel hilang ya. Pastor Marcel mungkin merasa hilang kasih Tuhan itu hilang melalui bapaknya yang ada di Amerika sana. Tetapi itulah ketekunan dari kedua keluarga ini dan mereka benar-benar boleh menjadi panutan buat kita walaupun kita sudah tua. Kita kan perjalanan keluarga itu kan masing-masing berbeda. Bahagia itu masing-masing berbeda. Tetapi kita boleh mengambil contoh. Ada doa di sana, ada mesbah doa di sana, ya ada pujian penyembahan sehingga kebahagiaan itu hadir. Ada sahabat yaitu kebenaran firman Tuhan yang menjadi sahabat. Ada gereja sekarang melayani menjadi gembala sidang di GSCA yang ada di Jakarta. Nanti sebentar boleh diperkenalkan gereja yang di mana, kami juga belum pernah ke sana ya karena PPKM ini. Haleluya. Tapi kami bersyukur kami boleh melihat mereka sudah dilantik, artinya sudah sah menjadi seorang penggembala. Seperti kami hanya memberi masukan sebagai sahabat. Mungkin sekian percakapan kita. Saya membuka 5 menit ke depan, 10 menit ke depan buat admin, Ibu Tera. Ya, boleh kita minta 1-2 kata senior-senior kita yang ada di sini sebelum kita menutup dengan doa syafaat kita. Nanti Bapak Pendeta Stanley Tulenan akan menutup dan memberkati kita lewat doa-doa syafaat kita. Oke, boleh kami minta 1-2 pendapat dari Ibu Sofia, ya. So, Ibu Sofia, senior kita, bagaimana dengan narasumber kita malam hari ini? Mari Ibu Sofia, saya beri waktu ke depan beberapa menit. Silakan Ibu Sofia. Ini saya jelek ya. Ada suaranya nggak? Nggak ada kan? Ada. Keren. Puji Tuhan, benar-benar keluarga yang diberkati ya. Walaupun masih muda, saya pun masih
banyak yang harus saya belajar dari mereka, cuma ya suami saya sudah nggak ada ya. Saya berumah tangga sekitar 47 tahun, suami saya meninggal. Dan memang karena kami itu lain suku ya, dan latar belakang juga berlainan. Jadi di sini saya itu terlalu dominan sebenarnya. Jadi suami saya seorang pelaut. Jadi kebanyakan anak-anak itu kan didikan saya. Kalau papahnya pulang, biasanya kan namanya dia lama nggak ketemu anak ya, jadi dia manjakan. Berarti apa yang saya sudah atur buat mereka itu kadang-kadang itu tidak kepakai lagi ya, karena dia bilang saya lama nggak ketemu anak, masa peraturanmu harus terus berlaku katanya gitu. Kan biarlah mereka juga bersenang-senang sedikit gitu. Dan saya melihat ini Pendeta Marshall sama Pendeta Rene itu betul-betul walaupun baru sekian tahun, tapi mereka benar-benar boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saya sendiri nggak mampu, saya bilang gitu. Karena saya itu orangnya keras. Tapi dengan berjalannya waktu, saya juga banyak belajar, ya. Saya diberkati karena dulu saya pikir begini, yang perlu saya pelayanan, ya kan? Jadi mau apa pokoknya saya pelayanan. Kadang-kadang kalau kamu kok melayani terus kan, suami saya itu kan berlatar belakang dengan keyakinan yang berbeda. Setelah merit baru dia ikut, kan waktu merit saya sudah bilang, saya mau sama kamu. Sekarang gini, saya mau ikut kamu, tapi kamu bisa nggak ajar saya untuk keyakinanmu ya? Gitu. Kalau kamu bisa ajar saya ikut kamu. Tapi kalau tidak bisa, saya ajar kamu, kamu ikut saya. Orang tua saya cuma minta satu, mereka nggak minta harta, minta orang yang seiman, cuman itu. Saya bilang, orang tua saya nggak minta harta, cuma minta orang yang seiman. Ya dengan berjalannya waktu, kadang orang kalau baru mulai masuk itu kan kayak obor ya, menyala berapi-api gitu. Nah, kita ini kan Kristen sebelum lahir. Belum lahir kita sudah Kristen kan? Karena dari nenek moyang. Ya udah sekolah minggu, doa bapak kami. Nah, dia waktu baru masuk kan dia belajar. Kadang dia tanya, ini apa sih? Nah, namanya juga Kristen dari turunan, kan nggak mengerti apa-apa. Ya udah ya itu apa yang ditulis di situ ya itu. Itu jadi lama-lama saya juga pikir loh, dia bertanya, dia mau maju, ya kan dia mau masuk. Kenapa saya nggak belajar? Jadi saya juga mulai ikut belajar, mulai merasa ini saya ikut belajar di Stris ya. Yang ini saat itu mulai di situ belajar, lama-lama dia juga ini. Nah, mereka di kapal itu dia ikut kapal asing. Jadi kami itu pensiunan dari pelabuhan, dia ikut kapal asing. Terus saya bilang, kalau di kapal itu kamu adakan persekutuan. Terus gimana caranya? Ya nanti saya kirimin tiap bulan itu saat teduh, ya kan? Itu pokoknya adalah saya bilang gitu. Iya katanya gitu. Nah sekarang masalah keluarga kami ya itu dibilang kan bukan keluarga yang harmonis banget atau ribut-ribut banget gitu. Jadi saya lama-lama dia juga merasa bahwa saya ada perubahan gitu. Ada perubahan, terus dia juga terus aktif. Saya akhirnya tanya pembina saya, Bu, kapan itu pernah ketemu Dokter Stefontong? Pak, kenapa? Iya, Pak itu di rumah itu Ibu, kayak gitu. Pelayanan Bu. Pelayanan itu Ibu bisa serahkan ke orang. Iya kan? Tolong gantiin nanti kalau ini. Tapi nggak mungkin Ibu serahkan suami Ibu orang layani, katanya gitu. Haleluya. Bilang kan, jadi nggak bisa Bu, pelayanan bisa Ibu serahkan, jadi Ibu nggak usah takut masuk neraka, kata Stefontong kayak gitu. Pelayanan itu bisa Bu, Ibu wakilkan ke siapa untuk sementara. Selama Bapak itu datang, Ibu wakilkan, ya. Nggak mungkin Ibu suruh orang wakilkan, layani dong suami saya ada pelayanan lain. Kata Dokter Stefontong. Akhirnya saya mulai belajar di situ. Jadi sampai dia meninggal, itu dia juga mulai melayani, mulai belajar. Kami sama-sama belajar lah dalam kehidupan berkeluarga. Tapi betul-betul saat ini saya sangat bangga
Saya salut sama Pak Marcel sama Bu Rena. Dalam perjalanan rumah tangga mereka yang baru sekian tahun, tapi betul-betul Tuhan sudah pakai mereka, dan mereka mau menyerahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Dan saya juga dalam doa saya selalu itu minta anak-anak saya Tuhan pakai. Tapi sampai mereka juga berkeluarga, ya mereka tetap melayani. Saya sangat-sangat rindu untuk anak saya itu menjadi hamba Tuhan. Cuma itu doa saya tiap hari, tapi ya mereka tidak menjadi hamba Tuhan, cuma menjadi pelayan Tuhan juga. Oke, jadi mereka tetap setia dalam iman mereka. Cuman itu yang kita minta untuk keluarga. Jadi kami setiap hari dari anak-anak kecil mengadakan juga misbah keluarga, tiap hari juga ini. Nah, singkat cerita, yang anak saya satu kan ada di luar ya, yang cewek. Ini juga menjadi pergumulan, karena dia tuh paling rajin sebenarnya pelayanan waktu masih di Indonesia. Sekarang ini punya anak 2, anak itu nggak pernah jadi mereka itu ke gereja kalau ada acara apa gitu. Di sana anak-anak kecil ini nggak ada sekolah minggu. Sekolah minggu itu cuma berapa kali sehari. Sebulan itu kalau sekolah libur, mereka juga libur. Jadi saya tekankan dia, kamu nggak bisa ini, ajak anakmu dari kecil untuk ini. Jadi anak-anak itu kalau ini kadang video call, Oma, aku besok mau sekolah, aku besok mau ulangan, Oma doa dulu ya. Kenapa Oma harus mama kan? Mama sibuk Oma. Jadi saya cuma minta anak-anak saya itu dekat sama Tuhan, ajak keluarga mereka menjadi saya cuma minta Tuhan pakai anak-anak, begitu juga cucu saya, biar mereka kelak menjadi pembawa jiwa. Itu betul-betul saya salut untuk Pak Marcel sama Bu Rene di masa penuh mereka dengan latar belakang yang ini, sedangkan kita latar belakang makanya kita Kristen sebelum lahir kita sudah Kristen tapi tidak mengerti apa-apa. Jadi kan Kristen KTP kan banyak itu terjadi. Jadi puji Tuhan sekarang. Haleluya. Oke, itu aja. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Sofia yang sudah berbagi ya. Ini namanya berbagi. Memang untuk mencapai suatu keluarga yang berbahagia perlu perjuangan. Ending ceritanya saya melihat kesaksian Ibu Sofia ya. Puji Tuhan, sebelum Bapak dipanggil kembali ke rumah Bapak, ada kesaksian di sana sama-sama akhirnya melayani Tuhan. Ya itulah proses ya yang sudah dilewati oleh Ibu Sofia, mungkin berbeda-beda dengan satu dengan yang lain di dalam keluarga kita masing-masing. Tetapi saat kita menjadi satu di dalam pemberkatan pernikahan, tujuan kita pasti bahagia. Nggak ada tujuan rumah tangga itu tidak bahagia. Tetapi bagaimana proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi, kita harus benar-benar kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Ibu Reina tadi, kalau saya tidak salah, dia bilang indah pada waktunya. Artinya tadi mungkin Ibu Reina agak sedikit-sedikit malu mengungkapkan tadi di cerita dia bilang, mungkin kalau bukan dengan master belum tentu dia melayani Tuhan ya. Benar ya, bukan menyepelekan hal-hal yang lain, tapi ini kesaksian Ibu Reina. Ya, karena itu Tuhan sangat-sangat baik. Begitu juga dengan kesaksian Ibu Sofia ya. Walaupun tadi Ibu Sofia bilang apa? Orang tua hanya menuntut satu, tetapi Ibu Sofia berjuang untuk mendapatkan dan orang tua melihat benar-benar ada di dalam Tuhan sampai detik malam hari ini. Menjadi doa kita, anak Ibu Sofia kami percaya sejauh doa ya Ibu Sofia. Ibu Sofia sudah berdoa buat anak cucu. Kami yakin dan kami percaya kita punya iman yang sama sejauh doa. Kami akan melihat kesaksian dari keluarga Ibu Sofia, terutama anak yang ada di luar sana. Suatu saat dia akan bersaksi di BDTR bahwa doa ibunya sudah dijawab Tuhan. Semua indah pada waktunya. Haleluya. Mungkin jam terus berjalan. Ibu admin kita yang cantik dan luar biasa ini, Ibu Vera. Kami silakan kembalikan ke Ibu Vera ya. Jam kita berjalan terus sebelum Pastor wakil ketua kita menutup kita di dalam doa syafaat. Saya kembalikan dulu kepada host kita, admin kita Ibu Vera. Kami persilakan.
Terima kasih banyak Ibu Gembala. Ini luar biasa acara hari ini ya. Keluarga Bro Marcel Sesrene adalah keluarga yang berbahagia. Karena apa? Karena ada dalam Tuhan. Mungkin kalau dari saya, yaitu kebahagiaan itu proses dan perlu belajar hari lepas hari. Apalagi kalau saya seperti Tante Sofia, beda suku itu, wah, dari makanan berbeda, pokoknya cara berbicara berbeda, segala sesuatu itu berbeda. Namanya itu, makanya kita harus belajar. Setiap hari belajar bagaimana melihat menerima kekurangan pasangan, bersyukur dengan segala keadaan. Nah, itulah saat kita berbahagia pada saat kita belajar bersyukur dengan yang Tuhan sudah percayakan ada di samping kita. Berarti Tuhan lihat kita mampu menjadi penolong, menjadi keluarga, menjadi pendamping dengan pasangan yang Tuhan sudah berikan. Saya nggak panjang-panjang karena ini banyak senior, ada Bro Pirwarbung kayaknya lebih pengalaman, ada Bro Denny Kusoy pengalamannya lebih banyak ya. Saya nggak usah panjang-panjang, ada ini Pendeta Michael, Pendeta Stanley Tulenan. Pokoknya intinya kalau dari saya, kita mau belajar menerima kekurangan pasangan kita, itu adalah hal menjadi kebahagiaan kita tersendiri. Puji Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan ya. Benar-benar sesuatu yang luar biasa. Kita bersyukur karena kita diberkati oleh darah sumber yang masih muda, baru dipercayakan untuk pengembalaan. Coba boleh di mana pengembalaannya sekarang, Bapak Marcel, Pendeta Marcel, boleh diperkenalkan dulu ya. Silakan satu dua kata lah, biar kita sesudah lepas PPKM kita boleh caw ke sana ya. Haleluya. Mari Ibu Reina. Ya, istri saya minta saya. Mohon maaf. Memang kalau orang banyak senyum ini awet muda kata ibu. Awet muda. Saya. Marcel Amen. juga masih muda. Jadi sebelum saya sebelum tadi apa yang diminta oleh Ibu Jane, satu hal bahwa apapun profesi kita, mau bukan hamba Tuhan, full timer pelayanan, tetapi kalau saudara bekerja tetap mengutamakan pelayanan, kita bisa melayani di mana aja, di kantor, di dunia apa aja kita melayani, bawa nama Tuhan. Hari-hari ini tidak mesti jadi seorang gembala sidang, menjadi seorang pendeta, tetapi lakukan apa yang Tuhan bilang bahwa jadilah saksi di Kisah Para Rasul 1:8. Jadi saksi, amanat agung, lakukan itu ya. Di Matius itu lakukan aja itu. Yang penting melayani Tuhan. Kalau orang punya karunia ya kita melayani Tuhan. Kalau kita punya talenta untuk itu, kasih buat pekerjaan Tuhan ya. Memberkati, mungkin saudara nggak khotbah tapi saudara punya punya sesuatu yang bisa Tuhan bisa beri buat pelayanan, itu adalah pekerjaan Tuhan, itu namanya Tuhan. Ya, dari saya bahwa kami dipercayakan untuk melayani di Gereja Sidang Jemaat Allah cabang Ebenezer yang ada di Jakarta Timur di Pulau Gebang. Kami baru berapa kali ibadah setelah pentabisan di bulan apa ya kami pentabisan. Cuma memang karena memang lagi kondisi seperti ini, lagi PPKM, jadi kami lagi mengikuti apa yang pemerintah sarankan. Jadi kami online. Dan mungkin kami setelah PPKM ini kita tinggal lihat 2 minggu depan. Nah, kami baru pelayanan masih kecil karena kami baru mulai. Seperti tadi saya katakan bahwa melayani itu nggak mesti sesuatu yang wow. Kita melayani Tuhan bilang perkara yang kecil Tuhan percayakan, maka Tuhan akan percayakan sesuatu yang besar. Karena saya percaya bahwa kalau orang mulai dari hal-hal yang kecil, maka orang akan banyak belajar dari hal itu. Ya, saya nggak mungkin ada orang mungkin kalau udah pelayanan ini enak sekali untuk kita langsung, ya, tapi ya kita belajar seperti itu dan kita bersyukur diberikan kepercayaan untuk dalam pelayanan ini, pengembalaan ini. Saya juga bersyukur karena puji Tuhan kami sama-sama panggilan melayani. Saya punya istri juga melayani Tuhan, jadi memang walaupun memang saya di luar itu memang bekerja juga sebagai vocal coach ya, sebagai instruktur vokal, tetapi mungkin di hari-hari ini akan banyak
ke dalam pelayanan ini ya, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, jadi itu dari kami, mungkin bantu kami di dalam doa supaya kami bisa menjadi berkat. Amin. Dan kami mungkin akan mau nyanyi katanya. Mau nyanyi. Oke. Menyanyi dulu, Dang. Anak-anak nggak mau. Cuma ada persiapan, nggak ada latihan. Cuma menyanyi. Ayo. Ya, anak-anak nggak mau dilihat mukanya. Ayo dong. Suaranya aja. Suaranya aja. Iya. Ya, sampai mama aja, Pak. Ku tetap cinta ya. Suaranya doang aja ya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai topan menerpa, tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau korban datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku Tuhan. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selamanya. Ayo, terlalu banyak. Yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia sampai selama-lamanya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita beri kemuliaan, kita beri terima kasih kepada kedua keluarga narasumber malam hari ini. Coba Aaron dan kakaknya coba lihat dulu wajahnya di sini. Biar kita mau ambil foto keluarga bahagia. Contoh keluarga bahagia itu tadi suaranya si Aaron. Ayo, mana yang kedua yang cantik, mana? Kakaknya. Oke, Tori sama mana yang satu? Ayo ya, biar kita lihat. Ya,
Terima kasih sudah sangat memberkati. Kita terus mendoakan keluarga ini ya. Itu ya. Ada Aaron, Jire, dan Tori. Luar biasa. Ya, malam hari ini keluarga kalian sudah memberkati. Sebelum saya kembalikan kepada Ibu Vera sebagai host, saya masih membuka kesempatan bagi senior-senior kita yang masih mau berbagi ya. Keluarga bahagia 1-2 kata pada malam hari ini. Saya persilakan, saya lihat ada Wakil Ketua Panitia Pulang Kampung ini, Dr. Denny Kusoy, ada juga Bapak Pira Warbung, siapa lagi? Ada adik saya ini, Michael Engka, ada Ibu Gembala Desi Tendean. Mari berbagi 1-2 kata sebelum saya kembalikan kepada host waktu dan tempat. Kami persilakan, siapa aja yang mau memulai, silakan buka tombolnya katanya ya. Kalau di acara-acara silakan buka ya mic-nya. Oke, mute-nya dibuka. Ada Ibu Deborah juga, kami persilakan. Yang baju merah lah dari Bandung. Oh iya, dari Bandung. Sengaja baju merah biar ada suasana Merdeka. kemerdekaan. Soalnya kebahagiaan kok kemerdekaan tuh enggak, Pastor Marcel. Kalau enggak merdeka bagaimana mau bahagia Taika. Puji Tuhan. Mar senang. Dia beberapa menit join. Memang suasana bahagia dapat rasa sekali. Terasa tuh kebahagiaan. Lihat tuh senyum-senyum. Bentar mama please. Sekali. Bentar Ini so menyenangkan. Jadi sudah pas. Kalau saya bilang bahagia, masa orang bilang tidak bahagia kan? Yang penting ya orang lain tahu bahwa Tuhan mau orang bahagia kan? Gimana itu lagu itu, Pastor Marcel? Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Oh. Aku warisnya, Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. aku bernyanyi, Bahagia. Oh kan bahagia. Memuji Yesus selamanya. Ya. Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus selamanya. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, paling-paling tambahan gimana di Matius, mungkin Pastor Marcel so bahas tadi itu Matius pasal 5, Tuhan Yesus bilang apa? Berbahagialah. Bahagialah dari ayat 1 sampai 10 kurang lebih itu. Ada 10 kali Tuhan Yesus bilang berbahagialah. Kurang lebih ini ya. 10 kali Tuhan Yesus bilang berbahagialah. Berbahagialah, berbahagialah. Jadi bahagia itu bukan orang mau, tapi Tuhan mau. Itu Tuhan mau orang bahagia. Itu kehendak Tuhan. Kalau itu hari Trempe, Brother Piero Warbung bahas soal kehendak Tuhan, bahagia. Tuhan mau orang bahagia. Kok menarik sekali, baru di ujung kitab Matius, dia bilang apa teh? Pergilah. Satu kali cuma. 10 kali dia bilang berbahagialah. Kok satu kali di akhir dia bilang pergilah. Jadi orang pergi bukan berbahagia, tapi orang pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan karena bahagia. Bukan supaya bahagia. Bukan mencari kebahagiaan. Pergi bukan for bahagia. Tapi pergi karena so bahagia. Iya toh. Kalau orang berbagi itu kebahagiaan. Gimana bahagia? So itu nonton lagu. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi. Haleluya. Begitu. Masih itu dibahas yang dibahas tadi kita nak dengar, Pak.
semua menyenangkan. Tuhan memberkati. Makasih Ibu moderator, luar biasa. Itulah yang semua membahagiakan. Baru dengar tuh suara yang bersemangat, aduh bukan main. Sama tak bangun kalau dia mau tidur kan. Yang mengantuk kok emang ikut tak kaget. Antara tuh Ibu moderator semangat itu menentukan itu. Kalau tidak bahagia bagaimana bisa memberi semangat itu. Nah, makasih banyak Tuhan berkati. Pastor Marcel, keluarga, istri, anak-anak semua 3 kan. Tuhan pakai jadi berkat. Ya. Amin. Bagian dibagikan for yang lain. Tuhan berkati. Lanjutkan Bu siapa? Bu host atau Ibu moderator? Ibu host, silakan Ibu host. Oh, Bu host. ini Bro Pir, ada yang mau Ya. ditambahkan? Bro Pir Warbung. Bisa kedengaran nggak ini? Oh, dapat dengar, dapat dengar. Oh. Kedengaran Oke, dan terima- dapat dengar. dapat dengar kan. Puji Tuhan, terima kasih Marcel dan semua Ibu Sofi, Dedi juga my best friend ya waktu dulu ya. Terima kasih semuanya sharingnya. Saya juga diberkati dengan Ibu Deborah tadi pujian luar biasa. Dan bisa lihat Marcel dan anak-anak luar biasa. Itu Marcel dan anak-anak kompak seperti itu langsung kelihatan bahagianya seperti itu. Antara lain seperti itu. Puji nama Tuhan beberapa menit. Nah, kita lihat di sini kan topiknya keluarga bahagia. Nah, keluarga bahagia sebelum jadi keluarga berarti prakeluarga kan. Yang perlu kita perhatikan di sini, ini nambah aja tadi yang Marcel dan yang lainnya sudah bicara, kita cuma mau nambah aja. Kita harus mengerti mengapa Tuhan menciptakan kita. Karena Tuhan ciptakan keluarga itu idenya Tuhan, kehendaknya Tuhan ya Bro Denny ya. Amin, amin, amin. Iya, jadi memang diciptakan supaya kita diberkati. Tuhan tidak senang, bukan turun tidak senang. Tuhan lihat Adam sendirian, dia bilang, ini kayaknya masih kurang, harus ada Hawa gitu. Jadi keluarga pertama kali Tuhan bentuk di Taman Eden. Nah itu yang harus kita lihat. Dan ada satu tujuan yang luar biasa yang Tuhan inginkan bagi keluarga pertama Adam. Dia bilang, tidak baik dia sendiri, aku akan memberikan penolong yaitu Hawa, kemudian mereka menjadi satu keluarga. Nah, puji Tuhan, tujuan Tuhan juga membentuk satu keluarga ini. Selain kalau di sana memang waktu itu memang mereka semua berbahagia ya. Dan saat itu Tuhan ingin supaya ada keturunan ilahi keluar dari setiap keluarga-keluarga Kristen. Nah ini yang Tuhan inginkan supaya mereka juga saling melengkapi, memiliki keturunan supaya bangkit keturunan ilahi tadi. Dan di dalam keluarga ini harus menciptakan citra Allah untuk amanat agung tadi yang Bro Denny sampaikan. Jadi kalau berbicara keluarga bahagia ini, itu menempatkan Tuhan Yesus di atas segala kepentingan kita, di atas keluarga kita. Kalau berbicara menempatkan Tuhan Yesus di atas kepentingan kita, di atas segala urusan keluarga kita, sebagai istri, sebagai suami, Yesus nomor 1, berarti Yesus itu adalah kasih. Berarti yang harus nampak itu di dalam keluarga itu kasih. Kasih panjang sabar dan lain-lain. Dan juga yang harus nampak di sini sebagai anak-anak Tuhan itu buah-buah roh, pengendalian diri. Ini banyak sekali kesaksian kalau berbicara pengendalian diri dan buah-buah roh. Nah nanti juga mungkin kapan-kapan bisa di-share bagaimana, karena konsumsi ini harus masuk sampai kepada orang-orang yang belum menikah juga. Jadi yang belum menikah dan kita yang sudah menikah dan yang setelah menikah mungkin sudah ada yang divorce dan lain-lain, ada yang pisah dan lain-lain. Nah itu harus mencakup itu semuanya. Mungkin nanti kapan-kapan bisa di-share tentang hal itu. Contoh Ibu tadi kalau umpamanya seandainya supaya berbahagia di dalam rumah tangga, misalkan satu istrinya Kristen, suaminya Hindu, Buddha atau Muslim. Nah, di situ peran istri itu menjadi kepala rumah tangga dalam hal rohani. Nah, itu supaya berbahagia. Banyak sekali. Ini luas sekali kalau berbicara tentang kebahagiaan. Yang jelas di sini,
baru satu aja yang saya bisa sampaikan, bagaimana tujuan dan bagaimana kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, supaya keluarga kita berbahagia. Banyak sekali pengalaman buruk, pengalaman yang tidak baik yang saya alami di dalam keluarga, karena tidak menempatkan Tuhan Yesus sebagai kepala rumah tangga saya. Saya adalah kepala rumah tangga, tetapi dia kepala dari rumah tangga saya sebenarnya. Itu yang, dan beberapa hal lagi, karena waktu pasti singkat ya, harus singkat. Jadi yang saya cuma mau sampaikan seperti itu secara singkat, secara ringkas. Kalau kita menikah, bagi yang belum menikah juga ini, misalkan ya bagi yang belum menikah, ketika kita mendapatkan, ketika kita menikah, dapat surat nikah dari gereja, dapat surat nikah dari catatan sipil, jangan kita anggap itu surat untuk surat untuk berbuat kekerasan kepada istri, kekerasan kepada suami, karena ada juga suami yang takut-takut istri mendapat kekerasan dari istri, suami-suami yang takut istri. Jadi surat itu, surat perkawinan itu tujuan Tuhan supaya kita berbahagia. Jangan dibikin surat nikah itu sebagai surat untuk melegalkan kita melakukan kekerasan kepada suami ataupun kepada istri. Atau juga jangan menjadikan itu sebagai surat supaya kita untuk berzina dan lain sebagainya, untuk kawin lagi. Dan jangan juga kita berpikir surat pernikahan itu sebagai kontrak 1 tahun. 1 tahun bisa cerai, seperti artis-artis 1 tahun cerai, terus cerai seperti itu. Nah, Tuhan ingin supaya kita menampakkan citra Tuhan di dalam keluarga kita. Ini baru hanya sebagian, mungkin bisa kapan-kapan bisa di-share tentang banyak hal tentang keluarga ini. Ini yang bisa saya sampaikan, biar kita saling melengkapi ya. Terima kasih Marcel. Marcel juga kita ponakan, sudah Tuhan berkati dengan luar biasa. Tuhan sudah angkat menjadi kepala dan tidak turun menjadi ekor. Puji nama Tuhan. Dan banyak hal-hal yang harus kita hindari di dalam keluarga, karena Kristus adalah kepala, berbicara Kristus adalah kasih, jadi harus nampak sabar. Misalkan satu lagi marah, satu lagi emosi, satu diam. Sederhana seperti itu kebahagiaan ya, kebahagiaan dalam keluarga. Satu lagi emosi, satu lagi diam. Yang emosi harus menampakkan buah roh, yaitu pengendalian diri. Loh, kita so emosi, kita so bersalah, kita harus mengendalikan diri. Stop. Harus berani mengatakan stop terhadap lose control tadi. Puji nama Tuhan. Jadi ya itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih juga Bro Denny dan juga semua yang ada di sini. Haleluya. Puji Tuhan, dan Ibu Sofi dan Ibu Deborah dan yang lainnya. Rene juga, dan Ibu Margareta, dan sama nih Lid juga, Lid ya. Terima kasih semuanya, dan kesempatan ini juga terima kasih buat Stanley juga, dan juga saya ada Neldi dan Desi Cendean juga. Terima kasih untuk kesempatan. Tuhan Yesus memberkati BDTR dan memberkati yang melihat dari YouTube juga, supaya diberkati. Anak-anak muda jangan takut menikah. Kalau mendengarkan kesaksian betapa ambur adulnya keluarga, jangan takut, karena mau menikah itu adalah idenya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat tambahan masukan yang luar biasa ya. Buat orang-orang Remboken yang lagi bauni sekarang. Ya, kita semuanya menjadi keluarga yang diberkati untuk bisa memberkati orang. Keluarga yang bahagia untuk bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih buat pelayanan Ibu Deborah, WL, moderator, Ibu Margaret, narasumber, Pendeta Marcel, dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua yang hadir. Sekarang kita akan doa penutup dan doa berkat oleh Pendeta Rini Kusoy. Ya, silahkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita doa penutup dulu. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih kebaikan Tuhan boleh kami alami terus dalam kehidupan kami, bahwa kami bisa menikmati khususnya malam hari ini bercerita santai rohani
BDTR ini terjadi karena kasih dan pertolongan Tuhan. Makasih untuk semua yang ambil bagian, secara khusus untuk Pendeta Marcel bersama istri dan ketiga anak mereka yang dipakai Tuhan. Luar biasa. Saya percaya bahwa rencana Tuhan bagi keluargamu ini tidak akan gagal dan terus akan berbuah, bahkan semakin melimpah kebahagiaan yang Tuhan berikan buat mereka, yang mereka terima, kiranya itu boleh mereka bagikan juga buat jemaat, dan juga buat keluarga, juga buat Patua Riwaya yang ada di BDTR ini, termasuk yang sedang mendengarkan melalui live streaming. Tuhan kiranya boleh memakai keluarga Pastor Marshall untuk menjadi saluran kebahagiaan dari Tuhan. Terima kasih juga untuk semua, untuk PL, Bu Deborah, juga untuk moderator Ibu Jane yang Tuhan pakai, kami semua, juga Brother Pierre Warbung, kemudian ada Ibu Vera yang Tuhan pakai menjadi host yang setia, ada Bu Sofia, dan semua yang pada malam hari ini ada Pak Ketua BDTR juga, dan Stanley Kulenan, kemudian teman-teman lain yang sedang memonitor pertemuan di udara kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebahagiaan yang Tuhan berikan, dan kami percaya bahwa Tuhan panggil kami untuk berbagi kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Untuk keyakinan kami, biarlah kebahagiaan yang kami miliki dalam Tuhan Yesus boleh juga diterima. Kami menjadi saluran kebahagiaan, saluran berkat, saluran kehidupan kekal bagi orang-orang yang belum memiliki kehidupan kekal itu dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Biar segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Kiranya BDTR Tuhan pakai untuk menjadi saluran kebahagiaan juga. Atau topik yang dibahas pada malam hari ini menjadi topik yang dahsyat, topik yang luar biasa. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bahagia. Karena setiap alasan yang kami boleh ungkapkan untuk tidak bahagia, malah Tuhan berkata, berbahagialah. Berbahagialah dengan alasan apapun yang kami punya untuk tidak bahagia. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah. Karena kebahagiaan itu bukan kemampuan, bukan kemauan kami. Tapi kebahagiaan itu kemampuan dan kemauan yang datang dari Tuhan. Terima kasih kami mau menikmati kebahagiaan tanpa alasan apapun. Karena tidak ada alasan untuk tidak bahagia. Yang ada adalah alasan untuk berbahagia. Karena kami punya Tuhan Yesus, sumber kebahagiaan itu. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan lanjut dengan berbincang-bincang satu dengan yang lain. Biarlah berkat Tuhan ada untuk kami semua. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh senantiasa menyertai keluarga kita. Memberkati pelayanan kita. Memberkati setiap tugas pekerjaan. Dan memberkati bahkan setiap masalah yang Tuhan perkenankan untuk kita semua alami. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu senantiasa memelihara juga hati dan pikiran kita sekalian di dalam Kristus Yesus. Sumber kebahagiaan mulai saat ini, malam hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih juga Bu Vera. Terima kasih, Tuhan memberkati buat kita semuanya. Terima kasih juga doanya ya. Terima kasih Bro Fir Warbung. Aduh senang bisa join. Kita telat tadi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Memberkati semua. Ibu. Amin, amin. Terima kasih. Amin, amin. Makasih buat semua. Ibu siapa? Terima kasih. Terima kasih. Ya, Aduh. Nih tuh Ibu Daisy cuma tutup kamera dari tadi. Oh ya Ibu Daisy.
ada tuh minggu Ada lalu. buka tadi ya. Mana Bu Desi Iya. tendian Kita semalam mau buka tuh kamera lantaran merah juga kita. Semua merah ini. Sengaja kan, besok mau merdeka. Soalnya merdeka ini. Merdeka bahagia kalau merdeka. Iya. Betul itu Bro Denny. Foto aja dulu, udah pakai merah-merah, foto aja dulu. Bagian betul. kebahagiaan. Foto udah pakai merah-merah itu bagus itu Desi. Iya. Kelihatan. Yo, tegang. Oh iya, ada pakai merah. Desi, udah pakai merah. Puji Tuhan. Belum biru. Merah putih lain doon. Iya, doon baru dengar lihat doon. Ya, Ganti sedeng jamu doon. ya senyum-senyum. 3, 2, 1. Senyum. Ya, foto di grup. Waduh, gagal. Doa juga karena doa bangsa-bangsa ini. Ya, Nah, Oke. Selamat. Jadi foto keren Salim dulu nih. Terima kasih banyak buat bergabung. Patuari Waya. Terima kasih Laker. Terima kasih Laker karena Itu ya. Sempat masuk. Kita Linda. Tadi Dalinda Kalegis, Pendeta Nona Putong, Iya, mungkin ada urusan tadi. Pendeta Michael, Engka, Sokaluan. istilahnya ada bahoba kemari, no? Ada Bohoba. Semua bahoba ke sana, oh ada kok. Yang penting berkat Tuhan melimpah tuh. Amin, amin. Amin. Tetap jadi hamba Tuhan yang kuat. Kebahagiaannya. Marpa Ketua Pendeta ada. Tadi ada. Ada di Papa biasa dari kemarin ada beberapa jemaat ke pastori. Oh, dok memang. Orang yang minggu lalu hampir 2.500 ya. Oh, puji Tuhan. Paling tinggi selama ini. Puji Tuhan. 2004, hampir 2.500 yang dijangkau. Sekarang baru 400. Meningkat terus, no? Iya, puji Tuhan. Kalau mungkin semua dengan yang sebelum-sebelumnya sudah ada mereka, Tuhan. Iya. Sekarang 400, minggu lalu 2.500. Sebelumnya lih, berapa ribu tuh Iya. di Pernah ada 12.000 waktu KKR di Gerobokan. Oh, 12.000. Puji Tuhan. Dapat lihat sekali tuh kehausan jemaat-jemaat. Bu, ini rapat yang ini bagaimana? Pak Ketua, Pak Denny, ini Yo. bagaimana ini yang rapat Rembog ini? Kita belum dapat kabar, Leh. Belum ya? Bro Denny Tinggogoi lagi sakit, Waktu kurang kemarin enak badan. Kemarin itu minggu lalu tuh. Hari ini selain Dia sebenarnya sakitnya so lama. oh, Iya, jadi mungkin Bro Marcel sama Bro Denny bisa baku telepon. tanyakan sana. Iya, dia ada sakit so lama. Seberapa kali kita tanya lagi kurang sehat katanya. Iya. Zoom. Enggak kan? Orang baca cerita. Udah apa? Keluar dari Soma. cerita ya. Sudah somati ininya. Tinggal ketua tolong Ibu Jane kasih mati akan tuh rekaman. Tunggu. Iya kayaknya ini dengung terus. Tunggu. Yang mendengung itu dari Ibu Jane. Headsetnya mungkin kurang masuk. Tadi Ibu Iya. Mesti kontakkan Pak Pendeta Denny Tinggogoi Ketua Iya, harus baku telepon. Agustus biar bagaimana tuh persiapan kan? Bu Vera, ini kalau begini suaranya bagaimana? Kalau pakai headset? Mendem apa ya bahasanya?
Kalau handsfree mendem ya? Iyo, tadi malah enggak pakai keluar bebas maksudnya. Oh, kalau begini lebih bebas, lepas. Iyo. Hai Ibu Desi.